Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap semangat, sehat, dan juga ceria. Nah, hari ini seperti biasa, Miss Julie mau menyajikan cerita singkat tentang tokoh-tokoh Alkitab kita. Nah, hari ini Miss Julie mau cerita tentang Daniel yang ada di Gua Singa. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Tapi sebelum kita mulai mendengarkan ceritanya, Miss Julie mau ajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerjaan tinggi di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur karena Tuhan telah bangunkan kami dari tidur kami. Terima kasih untuk sarapan, makanan yang boleh kami makan, dan juga minuman yang boleh kami minum. Tuhan, terima kasih untuk orang tua kami, untuk semua yang telah Tuhan berikan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sedikit cerita singkat tentang Daniel yang ada di Gua Singa Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tumbuh dan berkembang di dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami Tuhan agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, menjadi anak yang mau duduk diam mendengarkan cerita ataupun firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua sudah siap untuk mendengarkan dan melihat ceritanya? Yuk kita sama-sama lihat dan sama-sama kita dengarkan ceritanya. Ini dia videonya. Daniel di Gua Singa. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Apakah kamu pernah berada di ruangan yang penuh dengan singa lapar? Ini adalah kisah tentang seorang pria dalam Alkitab yang diberi dua pilihan. Berhenti berdoa kepada Tuhan atau dilemparkan ke gua singa. Daniel bekerja di istana Raja Babel. Dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan dia selalu berdoa kepada Tuhan setiap hari. Daniel melakukan apa yang baik dan benar. Raja melihat bahwa Daniel bekerja keras dan selalu melakukan apa yang baik dan benar. Raja pun mengangkat Daniel menjadi kepala. Tetapi para pembantu raja yang lainnya menjadi iri hati. Mereka menjadi marah. Mereka menipu raja untuk membuat aturan. Siapapun yang berdoa kepada Tuhan akan dilemparkan ke gua singa. Daniel mendengar tentang aturan raja. Aku mencintai Tuhan dan aku akan tetap berdoa, kata Daniel. Pembantu raja melihat ke jendela dan melihat Daniel berdoa. Lalu mereka memberitahu raja. Itu artinya Daniel telah melanggar aturan raja. Raja sangat sedih. Dia tahu ia telah ditipu. Tetapi dewa-dewa Daniel akan menjaganya, kata raja. Daniel lalu dilemparkan ke gua singa. Tetapi dia tidak takut. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Sedangkan raja, dia tak bisa tidur. Dia sangat sedih. Di pagi hari, dia melihat ke dalam gua singa. Tapi ia melihat Daniel tetap aman. Malaikat Tuhan telah menutup mulut singa. Raja kemudian membuat aturan baru. Setiap orang harus menghormati Tuhan dan hanya boleh berdoa kepada Tuhan. Sedangkan orang-orang yang ingin mencelakai Daniel, merekalah yang dilemparkan ke gua singa. Dan selama pemerintahan Raja Darius,
Daniel mendapatkan kedudukan yang tinggi di pemerintahan. Nah, anak-anak semua, kalian sudah melihat dan mendengarkan cerita tentang Daniel di Gua Singa. Nah, kira-kira apa sih makna ataupun pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Daniel tadi? Iya, yang pasti adalah kita tidak boleh takut. Kita harus jadi anak yang berani dan jadi anak yang selalu percaya kepada Tuhan, seperti apapun keadaannya, sesulit apapun atau semenakutkan apapun bahaya yang ada di hadapan kita. Kita harus tetap menyembah Tuhan Yesus, kita harus tetap berdoa, berharap, dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak semua, terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Semoga kalian semua selalu jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu percaya dan setia kepada Tuhan, sama seperti Daniel tadi. Sekian dulu cerita kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita-Mu Tuhan tentang Daniel dalam gua singa. Tuhan, biarlah kami jadi anak-anak yang percaya dan tetap setia kepadamu sama seperti Daniel Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu berani dan percaya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di cerita yang berikutnya. Dadah, shalom.